12. Sedekah ciuman pertama. Dava yang baru keluar dari kamar mandi langsung mengerutkan keningnya, bingung melihat raut wajah istrinya yang berbeda dari biasanya. Ada ekspresi kemarahan di wajahnya, dan itu membuat perasaan Dava semakin tidak menentu. Apakah Almira masih marah padanya karena hal itu? Apakah wanita itu benar-benar tidak ingin Dava menyentuhnya sedikit pun? Sambil menghela nafas berat, Dava berjalan menuju istrinya. Sebagai pria sejati, Dava harus meminta maaf karena telah lancang merebut ciuman pertama istrinya. Al, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk mengambil ciuman pertamamu. Itu semua terjadi secara spontan dan sama sekali tidak direncanakan. Maafkan aku, Al. Aku sudah melanggar perjanjian kita dibuat. Kamu bisa menghukumku, kata Dava setelah duduk di tepi tempat tidur tepat di seberang posisi duduk Almira. Almira yang terinspirasi dari Dava langsung mendongak ke arah pria yang sedang memperhatikan itu. Tentu saja gadis itu bingung kenapa Dava tiba-tiba meminta maaf padamu, padahal selama ini dia cuek. Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Almira masih tidak percaya dengan pendengarannya. Dava mengangguk sebagai jawabannya. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak merampas apa yang tidak ingin kamu serahkan kepadaku secara sukarela. Seharusnya aku tidak melanggar perjanjian yang kita buat, kata Dava sambil menundukkan wajahnya. Bukan hanya karena penyesalan, tapi juga karena rasa malu. Sejak kapan seorang Casanova terlihat meminta maaf pada seorang wanita hanya karena telah memukul bibir lawannya? Ah, sungguh sesuatu yang sangat langka. Senang kamu menyadari kesalahanmu. Aku senang mendengarnya. Tapi, aku harap ini pertama dan terakhir kalinya kamu berbuat tidak senonoh padaku, ucap Almira dan segera bangkit dari tempat duduknya. Baru saja kakinya melangkah, Dava sudah meraih pergelangan tangan istrinya. Apakah kamu sudah memaafkanku, Al? Dia bertanya. Almira menghela napas kasar lalu menatap suaminya. Sebenarnya aku masih marah karena kamu bersikap lancang. Tapi, meski aku tidak memaafkanmu, itu tetap tidak akan mengembalikan ciuman pertamaku. Jadi, dengan senang hati aku menerima permintaan maafmu. Anggap saja, aku bersedekah kepada kamu dengan ciuman pertamaku, jawab Almira lalu melangkah kembali ke kamar mandi. Dava yang mendengar perkataan istrinya barusan, langsung melongo. Sejak kapan seorang istri bersedekah dengan perang bibir pada suaminya sendiri? Oke teman-teman, jangan lupa bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Biar aku makin dan semakin semangat untuk upload bab-bab terbarunya. Terima kasih. Love you semua. Oke kita lanjut. Aduh, benar-benar membuat wanita itu kesal. Padahal aku sudah menurunkan harga diriku untuk meminta maaf padanya. Tapi dia malah bersikap seperti itu. Aku menyesal sudah meminta maaf padanya seperti barusan. Gerutu Dava dengan ekspresi wajah yang jelas-jelas memendam rasa kesal pada istrinya. Sebaiknya aku menelepon Franz saja. Aku juga butuh pelepasan setelah beberapa hari berpuasa ini. Menyerang wanita yang menjadi istriku itu mustahil. Nanti dia hanya akan menurunkan harga diriku lagi, gumam Dava lalu segera mengambil ponselnya yang ada di meja samping tempat tidur. Pria itu segera memainkan benda pipi di tangannya untuk menghubungi seseorang. Halo Franz, tolong persiapkan seorang wanita seperti biasa. Aku akan datang ke klub malam ini, ajak Dava setelah panggilan tersambung. Wah, apa aku tidak salah dengar, Tuan Muda Eldas? Bukankah kamu baru saja menikah dengan calon kakak iparmu? Kenapa kamu malah ingin bermain-main dengan wanita di sini? Apakah istrimu sedang memasang palang merah saat ini? Cerocos, orang bernama Franz, tertawa. Sial, jangan banyak bertanya, persiapkan saja sesuai permintaanku. Aku ingin sesuatu yang benar-benar bisa memuaskanku. Hati-hati saja kalau memberiku sesuatu yang kualitasnya rendah. Siap, Tuan Muda. Seperti biasa, saya akan menyiapkan sesuai selera Anda. Tapi aku tidak bertanggung jawab jika kamu akan menyandang gelar duda setelah kembali dari sini, goda Franz sambil kembali tertawa. Brengsek, gerutu Dava lalu menutup teleponnya. Pria itu segera menuju lemari untuk mengganti pakaiannya lagi. Tidak mungkin dia pergi ke klub dengan pakaian sederhana seperti sekarang. Setelah mendapatkan baju yang diinginkannya, Dava segera memakainya. Tak ketinggalan, aroma yang begitu menyengat tercium dari tubuh pria itu. Wanginya sungguh menggoda dan seolah mampu memikat wanita manapun untuk mendekat. Kemana kamu pergi? Suara Almira berhasil menghentikan Dava yang baru saja hendak melangkah keluar.
Aku akan menemui temanku. Ada apa? Tanya Dava dengan mata menyipit. Apakah itu teman tidurmu? Tidak bisakah kamu mengajakku jalan-jalan dan makan malam? Tanya Almira penuh harap. Ayolah, Almira, kamu bukan anak kecil lagi. Pergilah sendiri. Aku tidak punya waktu lagi bersamamu. Aku harus. Pergilah. Aku mengerti, ucap Almira lalu duduk di depan meja rias. Dava yang tahu Almira sedang ngambek langsung mendengus kesal. Aku berjanji besok aku akan mengajakmu makan malam. Sekarang aku ada urusan dulu dengan temanku. Jangan rujuk sekarang karena aku tidak akan membujukmu, kata Dava kemudian segera melanjutkan langkahnya. Melihat Dava yang benar-benar pergi, Almira langsung menghela nafas panjang. Nampaknya kedua anak keluarga Eldas itu menyebalkan sekali. Yang satu tertidur di pelukan wanita lain, meninggalkan Almira di pelaminan. Sementara yang satu lagi juga pergi mencicipi selangkangan pelacur. Sepertinya, 1 tahun hidupku akan sia-sia. Sebaiknya aku juga berjalan-jalan di luar agar aku tidak terlalu memikirkan kedua bocah sialan itu, gumam Almira langsung merias wajahnya. Setelah penampilannya siap, Almira selalu tampil sempurna seperti biasanya. Gaun berwarna pink yang menempel di tubuhnya serasi dengan kulit putih susunya. Dengan membawa tas dan high heels berwarna sama, Almira meninggalkan rumah. Benar-benar mirip dengan penampilan sang putri. Begitu dia sampai di luar, taksi yang dia pesan sudah tiba. Almira buru-buru masuk ke dalam taksi dan menyebutkan alamat tujuannya. Dalam perjalanan, pikiran Almira melayang pada sosok lelaki yang dulu, bahkan kini masih bertahta di hatinya. Almira tak pernah menyangka kalau kepergian Rian karena wanita lain. Begitulah yang Almira lihat di ponselnya. Sosok Rian yang sedang tertidur pulas, berdada polos tanpa mengenakan busana. Tak lupa, di pelukannya ada seorang wanita. Hanya saja Almira belum mengetahui siapa wanita tersebut, karena wajah Rian dipenuhi emotikon. Kalau saja kamu mengatakan semuanya dari awal, Rian, mungkin aku tidak akan sesakit ini. Aku tahu alasan kamu meninggalkanku. Kamu harus jujur padaku jika memang ada wanita lain yang kembali mengisi hatimu selain aku. Aku akan dengan senang hati melepaskanmu tanpa drama menikah dengan pria lain yang jelas-jelas tidak aku cintai. Seharusnya pernikahan ini tidak ada sejak awal, batin Almira dengan tatapannya tertuju pada pemandangan di luar jendela mobil. Fakta ini cukup membuat Almira benar-benar melupakan Rian. Meski jelas sangat sulit, namun Almira akan berusaha mengerahkan seluruh tenaganya. Begitu pula dengan Dava, gadis itu bertekad cuek mulai saat ini. Mungkin awalnya Almira bertekad untuk mencoba, namun sepertinya dia dan Dava tidak akan pernah menemukan kecocokan. Anak laki-laki itu terlalu tenggelam dalam selangkangan perempuan jalang, dan Almira tidak ingin menjadi salah satu wanita yang diajak bermain oleh anak laki-laki itu. Yah, bab 12 udah kelar. Lanjut gekan nih. Pantengin terus channel Novel Upload. Channelnya kita semua.